Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arisandi Yunanda akan mempresentasikan tugas 3B, yaitu membuat rencana pembelajaran atau RPP. Nah, pada tugas 3 kali ini kami membuat RPP dengan tema cita-citaku, puisi dan prosa dengan alokasi waktu 2 kali 70 menit. Di sini cita-citaku disusun oleh Frasela Dwi, asal SDN Sumber Pinang 3 dengan elemen Bahasa Indonesia kelas 4 fase B dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Dan untuk capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menyajikan teks puisi serta prosa cerita pendek tentang cita-cita dengan memperhatikan pilihan kata, rima, dan pesan moral yang baik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu adalah yang pertama, menjelaskan isi puisi dan prosa tentang cita-cita. Yang kedua, menulis puisi sederhana 3-4 bait tentang cita-cita. Yang ketiga, menulis prosa pendek minimal 5 kalimat tentang cita-cita. Kemudian materi ajar di sini ada puisi, pengertian, ciri, rima, diksi, dan amanat. Kemudian prosa, pengertian, unsur tokoh, latar, dan pesan. Kemudian juga kita menyertakan modul ajar dengan link yang sudah disediakan, gitu. Kemudian alat dan bahan. Di sini kami menggunakan papan tulis LCD proyektor, kertas HVS, buku tulis, gambar profesi guru, dokter, polisi, pilot, dan lain-lain. Kemudian link video. Kami di sini menyertakan link video puisi untuk anak yang bersumber dari YouTube. Kemudian link bahan ajar. Baik, langsung saja pada isi dari RPP yang sudah kami sajikan. Jadi pertemuan pertama pada RPP yang kami sajikan, kita itu menekankan kepada puisi. 1. Kegiatan awal. Nah, pada kegiatan awal yang kami beri waktu 10 menit ini, kami merangkai beberapa kegiatan, yaitu seperti mengucapkan salam, kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin doa, lalu mengabsen siswa. Kemudian kami bertanya kepada anak-anak, cita-cita kalian apa? Sambil menunjuk 3-4 siswa. Kemudian menampilkan gambar berbagai profesi, seperti contohnya dokter, tentara, guru, nelayan, lewat media proyektor yang sudah kami siapkan. Kemudian menyampaikan tujuan. Hari ini kita akan belajar menulis puisi tentang cita-cita. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan inti yang berdurasi selama 50 menit dengan uraian kegiatan yang pertama, eksplorasi. Membacakan puisi cita-cita yang sudah kami lampirkan pada halaman belakang, dan pada saat pembelajaran nanti kami akan membagikan kepada anak-anak. Jadi satu bangku itu satu cerita gitu. Kemudian meminta 2-3 siswa membaca ulang puisi tersebut secara bergantian. Kemudian diskusi, bertanya, apa persamaan bunyi di akhir baris puisi? Nah, kemudian bertanya, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis? Dan menulis jawaban siswa di papan tulis. Kemudian latihan. Peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan oleh kami, oleh guru-guru, seperti itu. Kemudian berbagi. Kegiatan berbagi yaitu meminta 3-4 relawan maju untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari. Dan yang terakhir, memberi tepuk tangan setelah
Selesai. Itu. Kemudian kegiatan 3, penutup, yang berdurasi selama 10 menit. Jadi uraian yang pertama yang kita lakukan adalah bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kemudian merangkum rima, pesan, puisi, dan cara menulis puisi 3 bait. Kemudian memberi refleksi, memberi tugas, perbaiki puisi di rumah dan kumpulkan besok. Kemudian memberi angket pembelajaran untuk siswa mengisinya di rumah. Kemudian menunjuk siswa memimpin doa penutup, dan yang terakhir adalah mengucapkan salam. Pertemuan 2. Jadi pertemuan kedua ini guru dalam RPP itu akan menekankan pada materi prosa. Nah, dan untuk uraiannya adalah sebagai berikut. Pada kegiatan awal yang berdurasi 10 menit, guru membacakan salam, menyuruh ketua kelas untuk membaca doa, dan mengabsen siswa. Nah, setelah itu, guru akan melakukan apersepsi, yaitu menanyakan ulang materi yang sudah dibahas sebelumnya. Contohnya, siapa yang masih ingat puisi yang kita buat minggu lalu? Apa bedanya puisi dengan prosa? Nah, kemudian guru memberikan kesempatan 2-3 siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian menyampaikan tujuan. Hari ini kita belajar prosa tentang cita-cita, lalu kalian akan menulis prosa singkat. Kemudian yang nomor 2, kegiatan inti yang berdurasi selama 5 menit. Jadi pada kegiatan inti ini, guru menceritakan suatu cerita pendek sebagai contoh. Contohnya kancil atau cerita-cerita pendek lainnya. Kemudian guru memandu diskusi tentang pertanyaan. Siapa nama tokoh yang ada di dalam cerita? Kemudian di mana cerita ini terjadi? Kapan? Kemudian apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kemudian guru menulis jawaban di papan tulis. Peserta didik mengerjakan LKPD yang dibagikan oleh guru. Kemudian guru berkeliling untuk membimbing siswa dalam pengerjaan LKPD. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup yang berdurasi 10 menit, yang isinya adalah kesimpulan dan refleksi. Guru bertanya, apa perbedaan puisi dan prosa? Kemudian guru menyuruh siswa untuk merangkum. Prosa punya tokoh, latar, pesan. Nah, jadi di situ guru memberikan tugas kepada siswa untuk menulis prosa 5 kalimat. Kemudian bertanya, apa yang paling menyenangkan hari ini? Kemudian pada tindak lanjut, guru memberi tugas membuat puisi di rumah, dan guru membagikan angket pembelajaran untuk diisi di rumah masing-masing. Dan yang terakhir, menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup, dan yang terakhir mengucapkan salam. Jadi itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah kami susun. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada tutur kata dan kesalahan pengucapan. Saya Muhammad Adesandi Yunanda meminta maaf jika semisal RPP yang saya buat masih memiliki kekurangan dan masih banyak kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.